Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat lahir dan batin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan pencerahan serta arahan kepada umat manusia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang arti penting kejujuran dalam kehidupan. Mungkin kita dapat meneladani dari salah satu akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, jujur adalah salah satu sifat atau akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar tersebut karena beliau tidak pernah mengatakan bohong sekalipun selama kehidupannya. Dia selalu jujur baik dalam berperilaku maupun hal pekerjaannya sebagai pedagang. Namun, apakah sebenarnya perilaku yang jujur itu? Jujur adalah sebuah sikap atau sifat individu yang mengungkapkan dengan benar dan sesuai dengan apa adanya, tidak ditambahi maupun dilebih-lebihkan. Sifat atau perilaku yang jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini, karena sifat dasar yang merupakan cerminan dari akhlak seseorang. Selain itu, jujur menjadi cerminan dari seseorang. Pada seseorang yang jujur, maka dapat dipastikan orang tersebut memiliki sikap, perilaku, dan akhlak yang baik. Sifat dan perilaku yang jujur tidak hanya dicerminkan melalui kata-kata saja, tetapi juga dicerminkan dalam tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah orang yang telah melakukan perbuatan, tentu saja sesuai dengan apa yang ada di dalam batinnya. Contohnya adalah seseorang berani untuk mengatakan tidak pada korupsi, maka dia akan berusaha untuk tidak lagi. Jangan sampai apa yang diketahui oleh kita tidak sesuai dengan perilakunya. Jika sudah tidak, namun tetap mencari korupsi, itu adalah munafik, perbuatan yang melayani dosa yang sangat besar. Orang yang munafik adalah orang yang sangat licik karena ia akan menempatkan dirinya sebagai seseorang yang bertauhid, padahal pintu hatinya kotor. Mereka berkata dan berperilaku tidak sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Hadirin yang berbahagia, berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk dilakukan karena memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat kita. Di antaranya adalah dengan bersikap jujur yang akan menjauhkan kita dari segala macam masalah. Selain itu, dengan selalu berperilaku dan berkata jujur akan membuat kita tenang dan menjalani kehidupan. Orang-orang yang tidak jujur akan selalu dihantui oleh kebohongan. Mereka
kebohongan yang mereka katakan tersebut. Jika mereka sudah pernah berkata bohong, maka akan diikuti perkataan-perkataan bohong karena diperlukan untuk kebohongannya. Hadirin yang berbahagia, berperilaku jujur harus dimulai sejak dini dan dari lingkungan keluarga kita. Jika di dalam keluarga menggunakan sikap dan perilaku jujur, maka akan terbentuk individu-individu yang selalu mengatakan jujur pula. Pengajaran sikap dan perilaku bisa dilakukan dengan cara, yaitu 1. Jika melakukan kesalahan, maka kita harus mengakui kesalahannya. Yang kedua, selalu menyamakan antara ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, memberikan sesuatu yang sebenarnya, baik kepada orang tua maupun kepada masyarakat. Yang keempat, selalu interaksi dan menjalankan amanah dengan baik. Yang kelima, menerapkan kata-kata harus dimulai sejak awal masa ini dan akan terus berkembang hingga mereka dewasa. Hadirin yang berbahagia, menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari memanglah sulit, tetapi kita harus melakukan hal itu karena supaya kita hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.